Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Okta Widianti dengan NIM 101190242 dan rekan saya Vicky Dhul Hukmi dengan NIM 101190255. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hukum perdata Islam di Turki. Langsung saja, Turki adalah sebuah negara modern yang bertransformasi Daulah Utsmaniyah. Sebagai sebuah negara modern, Turki dalam penerapan hukum tidak lepas dari sistem Islam. Akan tetapi juga telah banyak merubah sejak mulai diterapkannya sistem sekular. Sistem sekular diterapkan di Turki seiring dengan dihapuskannya sistem khalifah pada tahun 1924. Sejak itu Turki berubah menjadi negara modern dengan tampilan sekular. Akan tetapi hukum Islam di Turki tidak dapat dilepaskan seiring dengan perjalanan panjang Daulah Utsmaniyah yang diantaranya adalah lahirnya majalah Ahkam Adliyah sebagai salah satu produk hukum Turki Utsmani. Di samping itu, pengaruh pergesekan dengan pemikiran barat modern dan menilik pada perkembangan peradaban barat yang lebih maju, mendorong semangat nasionalisme masyarakat untuk memodernkan negaranya. Dalam perkembangannya, undang-undang hukum keluarga yang merujuk pada hukum syariah justru ditinggalkan. Hal ini terlihat dengan diproklamirkannya negara Republik Turki dengan diupayakan pembentukan undang-undang sipil Turki yang mengadopsi dari undang-undang sipil negara Swiss. Langsung lanjut sejarah negara Turki, jajahan serta letak geografisnya. Turki merupakan negara yang berdiri di atas reruntuhan Imperium Turki Utsmani yang berkuasa hampir 6 abad lamanya. Imperium Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sulaiman al-Haununi. Wilayahnya meliputi Asia Kecil, Syria, Irak, Mesir, Afrika Utara, wilayah pesisir Arabia, Azerbaijan, Balkan, Ukraina, dan wilayah-wilayah kecil di Volga dan wilayah di perbatasan selatan Rusia. Selain kemajuan dalam bidang militer, juga kemajuan dalam bidang administrasi, institusi sosial, dan arsitektur dan perkembangan umum. Istanbul, ibu kota Turki Utsmani, menjadi satu di antara kota-kota terbesar di dunia. Namun kejayaan itu perlahan-lahan mulai memudar pada tahun 1571 akibat serangan dari Portugis maupun Rusia. Turki Utsmani kehilangan satu demi satu wilayahnya sampai di penghujung abad 19 Masehi. Turki Utsmani masih mengalami kehancuran total. Munculnya gerakan Tanzimat, yakni gerakan pembaruan Turki yang mendorong semangat berkorbannya nasionalisme yang pada akhirnya melepaskan identitas sebagai bangsa Muslim. Puncaknya terbentuknya negara Turki sekuler di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal. Kesultanan Utsmani secara resmi dihapus pada tahun 1922, ditandai dengan terbentuknya negara Republik Turki. Sedang kekhalifahan Turki dihapuskan pada tahun 1924. Gerakan nasionalisme Turki bermula sebagai reaksi terhadap kehancuran Imperium Utsmaniyah. Pemerintah Turki Utsmani pada umumnya menganut mazhab Hanafi, salah satu dari 4 mazhab Sunni yang terkemuka. Pengaruh mazhab Hanafi tidak hanya pada masa pemerintahan Turki Utsmani, tetapi juga sangat berpengaruh pada masa kekhalifahan Abbasiyah, di mana salah satu murid Imam Abu Hanifah pernah diangkat pada dinasti Abbasiyah sebagai hakim di Baghdad dan kemudian menjadi Qadhi al-Qudad dengan wewenang mengangkat hakim-hakim kekhalifahan. Salah satu karya Abu Yusuf, yakni Kitab Al-Kharaj, disusun untuk Khalifah Harun ar-Rasyid.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan Mbak Okta. Poin selanjutnya yaitu pembaruan hukum perdata Islam di Turki. Pembaruan hukum keluarga di negara-negara Islam selalu melahirkan perdebatan di kalangan modernis, progresif, dan tradisionalis konservatif. Pembaruan hukum keluarga setidak-tidaknya berkaitan dengan materi hukum yang dianggap out of date yang dilakukan dengan metode-metode tertentu. Pembaruan hukum keluarga di Turki menarik untuk disingkap lebih lanjut, mengingat Turki adalah negara pertama di dunia Islam yang menggagas pembaruan mengenai hukum keluarga. Pembaruan hukum perdata Islam di Turki, yang pertama, pembahasan tentang pertunangan. Pertunangan dalam The Turkish Civil Code tahun 1926 diatur dalam pasal 82-87 dan dalam The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 diatur dalam pasal 4-5. Hukum keluarga Turki mendorong pengadilan untuk tidak mengadakan perjanjian khusus sebelum pernikahan. Artinya, jika terdapat pembatalan pernikahan, maka dihukumi berdasarkan peraturan yang berlaku tergantung pada hukum, bukan perjanjian khusus antar orang yang bertunangan. Yang kedua yaitu tentang umur pernikahan. Dalam Undang-Undang Turki, The Autonomous Law of Family Right tahun 1917, pasal 4 dan dalam The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951, pasal 6 diatur tentang usia perkawinan, yaitu 18 bagi calon mempelai laki-laki dan 17 tahun bagi calon mempelai wanita. Sedangkan pada pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang sangat memaksa dapat diberikan dispensasi untuk menikah. Pengadilan dapat memberikan izin kepada mereka untuk menikah setelah mendapatkan keterangan dari orang tua mereka. Namun, meski pasangan yang mendapatkan pengecualian ini mendapatkan dispensasi dari pengadilan, mereka tetap harus berusia di atas 15 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 14 tahun bagi calon mempelai wanita. Yang ketiga yaitu tentang orang-orang yang dilarang melakukan pernikahan. Ketentuan orang yang dilarang untuk dinikahi diatur dalam The Autonomy of Family, The Ottoman Law of Family Right tahun 1917 dalam pasal 13-32 dan The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 pasal 7. Adopsi dalam hukum keluarga Turki dijadikan sebagai salah satu penghalang pernikahan, sebagaimana diatur dalam pasal 121 Undang-Undang Sipil Turki. Artinya, anak hasil adopsi tidak dapat menikah dengan orang tua yang mengadopsinya atau dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan orang tua yang mengadopsinya tersebut. Dalam fikih klasik dikenal istilah mahram, yang berarti perempuan yang diharamkan untuk dinikahi baik sementara maupun selamanya. Seperti perempuan yang sedang menjadi istri orang lain, ibu, anak-anak perempuan, keponakan, dan yang lainnya. Pembahasan yang keempat yaitu tentang poligami. Ketentuan poligami diatur dalam Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 pasal 8-9. Undang-Undang Sipil Turki melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Undang-undang itu menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan menikah lagi jika dia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang pertama telah bubar, baik karena kematian, perceraian, atau pernyataan pembatalan. Oleh karena itu, pengadilan dapat menyatakan bahwa pernikahan yang kedua tidak sah
atas dasar orang tersebut telah berumah tangga saat menikah. Bahkan pada pasal 38 sampai 44 Undang-Undang tentang Hak-Hak Keluarga tahun 1917 menyatakan bahwa seorang istri berhak mencantumkan dalam talak bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian. Kemudian selanjutnya yaitu tentang resepsi. Pernikahan tentang walimatul urs ini diatur dalam pasal 11 sampai 23 Turkish Family Law of Cyprus tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dirayakan sesuai dengan agama masing-masing jika dikehendaki. Namun pendaftaran dilakukan sebelum perayaan tersebut. Setelah syarat formalitas atau administrasi dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, kedua pasangan boleh merayakan pernikahan. Yang keenam yaitu pembatalan pernikahan. Dalam Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 pasal 19 dijelaskan bahwa suatu pernikahan harus dibatalkan apabila salah satu pihak berada dalam kondisi yang pertama, yaitu salah satu pihak telah berumah tangga saat menikah. Yang kedua, salah satu pihak yaitu salah satu pihak pada saat menikah menderita sakit jiwa atau penyakit permanen lainnya. Yang ketiga yaitu pernikahan termasuk yang dilarang, pernikahan yang dilarang. Yang ketujuh yaitu pernikahan tentang pernikahan yang tidak sah. The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 mengatur tentang pernikahan yang tidak sah dalam pasal 17 sampai 25. Pengadilan menurut Undang-Undang Turki diberi kewenangan untuk menyatakan ketidakabsahan suatu pernikahan sesuai alasan-alasan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan yaitu perceraian dan pemisahan. Yang kesembilan kompensasi, dan yang ke-10 yaitu hukum waris. Salah satu prinsip Undang-Undang Sipil Turki adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian juga dalam kewarisan. Karena prinsip inilah maka Undang-Undang Sipil Turki dan ketentuan warisnya menetapkan pembagian yang sama dalam antrian perempuan dan laki-laki mendapatkan bagian yang sama dalam hal pembagian warisan, bukan lagi 2:1 melainkan 1:1. Berdasarkan sistem kewarisan 1:1 ini nampak jelas bahwa Republik Turki ingin mengangkat derajat wanita yang sebelumnya sangat didiskreditkan, khususnya pada masa pemerintahan Kerajaan Utsmani. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.